Nah, setelah masyarakat itu percaya, yakin, cinta, baru kemudian fase yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah firehouse of falsehood. Apa itu firehouse of falsehood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari tidak berjumpa dengan teman-teman, saya menyapa kembali. Hari ini kita akan membicarakan, belajar bersama topik yang berjudul, saya beri judul triad atau triad juga boleh. Triad clandestine jahad, pakai qalqalah, jahad ba'alawi. Slide-nya saya tampilkan di layar, teman-teman bisa screenshot sendiri. Di slide pertama ini, saya beri gambar itu, segitiga di sebelah kiri itu, ada 3 pilar triad lah. Satu, yang pertama secara linear ya, yang pertama adalah post-truth. Post-truth itu apa? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah confirmation bias. Yang ketiga adalah baru kemudian firehouse of falsehood. Itu proses linearnya, bisa dibaca sendiri. Keadaan post-truth kemudian itu mengaktifasi confirmation bias. Dipercaya publik, bahkan dikultuskan. Kemudian setelah gaining trust, setelah dipercaya, setelah dikultuskan, baru langkah berikutnya adalah semburkan kebohongan-kebohongan sehingga atau alhasil umat akan percaya meskipun itu bohong. Kenapa kok bisa dipercaya? Karena ada confirmation bias dan post-truth. Nah, setelah 3 pilar terbentuk, baru cyclical akumulatif. Taktik ini bisa juga diberi nama taktik longkon atau bisa dikenali dengan nama taktik longkon di dark psikologi. Objektif atau tujuan yang hendak dicapai dari video ini adalah memahami 3 pilar dan skema taktik clandestine jahad Habib Ba'alawi imigran Yaman kepada bangsa Indonesia. 3 pilarnya tadi triad. 2, meningkatkan kepekaan dan pengenalan atau awareness pada masyarakat terhadap praktek implementasi poin 1 oleh Ba'alawi. Jadi dengan video ini tujuannya adalah supaya nanti teman-teman bisa peka, oh ini post-truth, oh ini confirmation bias, oh ini firehouse of falsehood, oh ini lagi, oh orang ini lagi begini, oh Habib ini lagi begini, melakukan ini dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mengidentifikasi itu dengan lebih jelas, lebih cepat, lebih tajam. Yang ketiga adalah membantu netizen atau teman-teman sekalian memiliki dan meningkatkan kemampuan mengedukasi komponen masyarakat lainnya. Kita tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa kita butuh lebih banyak lagi masyarakat atau teman-teman yang membantu memasifkan edukasi mengenai bahwa para Habib itu bukan keturunan Rasul, serta isu-isu yang berada di sekitarnya. Masuk kepada slide ketiga, ini lebih detailnya lagi ya. Nanti yang lebih detail lagi akan ada di video-video berikutnya. Ini highlightnya saja. Yang pertama adalah sebelah kiri itu post-truth. Post-truth itu apa? Di situ definisinya adalah keadaan di mana pembentukan opini atau persepsi atau paradigma masyarakat cenderung didasarkan kepada emosional dan keyakinan semata. Di situ saya bold ya, emosional dan keyakinan semata. Emosional itu ya cinta, kemudian yakin-yakinan. Itu persis dengan praktek-praktek dan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh para pendukung imigran Yaman dan budak-budaknya. Sementara rasionalitas dan fakta-fakta objektif sering dikesampingkan. Ya, itu kan kita bisa lihat ya. Nah, mayoritas masyarakat itu ada di keadaan ini, di keadaan post-truth, yakni cenderung pada emosional dan keyakinan semata. Sementara rasionalitas dan fakta-fakta objektif sering dikesampingkan. Padahal udah ada faktanya, rasionalitasnya sudah ada, tapi sering dikesampingkan. Lebih mengutamakan cinta dan keyakinan, muhibbin, ya, cinta dan keyakinan, yakin-yakinan. Nah, keadaan post-truth ini kemudian dimanfaatkan dengan mengaktifasi
pilar berikutnya, yaitu keadaan psikologi atau psikologi sosial masyarakat yang kita kenal dengan nama confirmation bias. Apa itu confirmation bias? Kecenderungan untuk memproses informasi dengan mencari atau menafsirkan informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi orang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Kalau tidak sesuai dengan keyakinannya, dia akan mengabaikan itu, menegasikan itu, menolak itu. Nah, ini diaktifasi nih oleh imigran-imigran Yaman. Caranya bagaimana? Untuk mengaktifasinya di mental publik, caranya adalah building atau gaining trust, gaining absolute trust. Atau bisa kita jelaskan sebagai proses-proses peneguhan klaim ketokohan spiritual, otoritas personal, wali, cucu nabi. Contohnya apa? Nah, kalau contohnya gini aja, lihat saja pihak mana yang rajin kampanye, mengiklankan diri, advertising, mengaku-ngaku cucu nabi, dan mengasosiasikan klannya dengan para wali atau para nabi lah. Yang itu untuk keuntungan egoisme kelompoknya semata. Kita bisa bertanya, Ba'alawisasi, Yamanisasi ini yang diuntungkan siapa dari fakta-fakta yang ada ini? Fakta-fakta pengubahan sejarah, fakta-fakta pengubahan nama makam, silsilah, dan lain sebagainya. Itu yang diuntungkan siapa? Apa untungnya bagi bangsa Indonesia? Apa untungnya bagi NU? Apa untungnya bagi masyarakat? Apa untungnya bagi masyarakat dari ceramah-ceramah, doktrin-doktrin para imigran-imigran Yaman? Apa untungnya? Nah, dan siapa yang diuntungkan? Nah, contoh dari building atau gaining absolute trust adalah seperti Haul Akbar Kota Anu, cerita Karomah, cerita goib-goib halu, kedatangan Umar bin Hafidz yang di-branding secara halus, implisit, atau covert sebagai wali guru mulia, majelis sholawatan, menjamurnya marga Al-Anu bikin majelis di mana-mana, dan lain sebagainya. Nah, setelah masyarakat itu percaya, yakin, cinta, emosional dan keyakinan, ya cinta, yakin, percaya, baru kemudian fase yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah firehouse of falsehood. Apa itu firehouse of falsehood? Firehouse of falsehood adalah penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis seolah-olah menjadi fakta alternatif. Artinya, narasi palsu itu diproduksi atau difabrikasi sedemikian rupa, kemudian disandingkan dengan yang asli, supaya yang palsu berposisi sebagai fakta alternatif dan masuk ke benak publik awam yang merupakan mayoritas. Ini dalam konteks isu Habib, imigran Yaman bukan, keturunan Nabi dan klandestinnya. Atau bisa kita sebut juga menciptakan, memfabrikasi sejarah tandingan, makam tandingan, silsilah tandingan. Sehingga dengan firehouse of falsehood ini, masyarakat yang awam berpikir, jangan-jangan yang palsu itu benar. Nah, bahkan meyakini bahwa narasi bohong itu, narasi palsu itu adalah kebenaran itu sendiri. Kenapa kok masyarakat bisa meyakini itu? Karena ada pilar 1 dan pilar 2, yakni post-truth, keadaan post-truth, dan mekanisme psikologi yang berupa confirmation bias. Contoh nyata kebohongan ini sudah nyata ya, dan sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Yakni tanggal 17 Agustus, bendera merah putih, lambang Garuda, itu kan diklaim hasil karya dari kaum Ba'alawi, imigran Yaman. Kemudian dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Artinya, klaim-klaim itu adalah, klaim-klaim dari para imigran Yaman itu adalah, ya sudah, itu secara nyata itu sebuah kebohongan. Sampai sekarang belum ada permintaan maaf, belum ada klarifikasi secara terbuka, permintaan maaf secara terbuka. Itu kan nyata, kebohongan yang nyata ya. Dan itu masih banyak lagi.
Saya hanya beri 3 contoh yang mudah untuk dipahami. Kemudian contoh dari bagaimana kebohongan itu, fabrikasi kebohongan atau narasi palsu itu dijadikan atau diposisikan sebagai fakta alternatif sandingan. Yakni pada kasus sejarah berdirinya NU yang asli kemudian dicangkok oleh Bapak Lutfi bin Yahya, dan tidak hanya oleh Bapak Lutfi bin Yahya, ada juga Habib-Habib lain yang menceritakan pengubahan atau sejarah yang berbeda dari sejarah asli berdirinya NU. Dan Habib-Habib itu memiliki versi yang berbeda-beda satu sama lain, tapi tetap dengan satu nada atau satu warna, yaitu bahwa yang mendirikan NU itu adalah atas jasa atau atas restu para Habib imigran Yaman. Kemudian ada juga untuk menggoyang NU, menggoyang siapa yang mendirikan NU. Ada juga yang menghembuskan bahwa Mbah Hasim dituduh bukan pendiri NU dan tidak bisa ngaji. Kemudian di bidang permakaman, menciptakan makam tandingan KRT Sumodiningrat di Semarang dan silsilah tandingan KRT Sumodiningrat. Itu pun sudah dibantah dengan data oleh Raden Dibyo dan Gus Muhammad AR yang mendasarkan kepada penjelasan dari dosen UIN Sunan Kalijogo Jogja kalau tidak salah, Dr. Yasser Arafat, M. Yasser Arafat, dan Profesor Peter Carey, sejarawan dari Oxford University. Kemudian ada juga fakta-fakta, dan itu sudah bertebaran ya infonya. Makam-makam Nusantara dan pahlawan diba'alawisasi melalui doubling penamaan. Nah, itu contoh Firehouse of Falsehood. Firehouse of Falsehood itu secara masif dan sistematis seolah-olah menjadi fakta alternatif. Penyebaran kebohongan secara masif dan sistematis seolah-olah menjadi fakta alternatif. Dan itu bisa dilihat ceritanya, datanya di YouTube itu kan banyak. Bahwa ini memang terjadi secara masif dan sistematis. Dan terbukti ya bohong. Nah, makanya bisa kita, atau saya menduga kuat, bahkan sangat yakin gitu. Yakin pasti bahwa mereka, para imigran Yaman ini, menggunakan desain triad clandestine jahat Ba'alawi ini. 3 pilar ini, yaitu post-truth, confirmation bias, dan Firehouse of Falsehood. Karena ya data-datanya sudah tersebar di YouTube. Betapa masifnya dan sistematisnya penyebaran kebohongan itu. Atau narasi-narasi palsu. Lah kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya, atau teman-teman sebagai Nahdiyin lah, secara khususnya Nahdiyin, kan tidak ada kerjaan toh. Ngubah-ngubah, nyangkok-nyangkokin sejarah berdirinya NU, kemudian tentang tanggal 17 Agustus, bendera merah putih, lambang Garuda, bikin makam tandingan KRT Sumodiningrat dan silsilahnya. Itu kan kita ndak kepikiran untuk melakukan itu kan. Apa untungnya bagi kita? Kayak kurang kerjaan aja. Makanya saya itu punya hipotesa bahwa Gus Yahya itu kan pernah ceramah, itu yang ngurusin nasab itu orang kurang kerjaan aja. Itu sebenarnya bukan menyasar kepada Kiai Imad dan kita, ndak. Itu menyasar kepada, lah iya kurang kerjaan, ngapain itu ngotak-ngatik sejarah, ngotak-ngatik nasab itu. Lah iyalah, ngotak-ngatik sejarah berdirinya NU, nasabnya memarketingkan nasab, mengiklankan nasab, kemudian mengotak-atik nasab para pahlawan, para makam-makam Nusantara. Itu omong kurang kerjaan tuh. Bahwa kita itu bereaksi ya karena itu harus kita tanggulangi, tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, nah itu menjadi, dampaknya akan sangat fatal ke depannya. Dampaknya apa? Yaitu bisa teman-teman
analisis sendiri, pahami sendiri, juga sudah dijelaskan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon. Bisa-bisa nanti kita dijajah oleh imigran Yaman secara halus tanpa senjata, kemudian diusir, atau kita diposisikan atau didoktrin sebagai pihak yang tidak berwenang tinggal di Nusantara ini. Nah, memang belum kejadian, ya itu memang belum kejadian, tapi masa kita akan membiarkan sampai kejadian, padahal kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke sana. Nah, mengenai sumber tentang post-truth, confirmation bias, dan firehose of falsehood ini, saya ambil penjelasannya atau teorinya dari Jurnal Ilmu Kepolisian, volume 13, nomor 1, April 2019, yang judulnya Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth. Ditulis oleh Bapak Petrus Renat Golose, Kapolda Bali, sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Demikian dari saya, itu highlight-nya, bisa teman-teman eksplorasi dan elaborasi sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mengikuti update yang berada di YouTube, seperti Kiai Mat tidak jadi ceramah di Madura, kemudian adanya pertemuan Wali Songo, di sana Kiai Mat membacakan 7 rekomendasi. Kemudian ada cerita Kiai dari Gresik bercerita bahwa ada Habib yang bilang Kiai yang mengaku zuriat Rasul tidak lebih dari tai ayam. Kemudian ada juga rampok kota Gresik. Ada juga testimoni dari mantan muhibbin di channel Gus Fuad Pleret, ya kan. Ada ceramah dari Gus Abbas di Kampung Laut Cilacap, kalau tidak salah, itu panjang dan bagus sekali, lengkap. Kemudian ada video percakapan seorang Habib yang hendak menggagalkan jadwal ceramah Gus Abbas tanggal 1 Oktober, kemudian dikonter oleh Teuku Kori. Ada akun YouTube Kanzus Solawat Blora yang tanda kutip memanipulasi, yang tanpa tanda kutip, yang memang sudah begitu sih. Memanipulasi video untuk mengesankan atau menciptakan citra narasi bahwa Sultan Jogja mengamini bahwa KRT Sumodiningrat adalah bin Yahya. Video itu kemudian dikonter oleh Gus Muhammad AR dari channel Arah 9. Itu saya nonton juga. Saya tonton semua. Ada juga video dari Dr. M. Yasser Arafat yang menyatakan tentang Syekh Abdurrahman Ali, kalau nggak salah ya. Itu juga terindikasi mau dibalawikan. Ada juga video dari Dr. Menachem Ali yang terbaru tentang Bani Ubaid. Saya tidak mengurai video tersebut karena substansinya sama dengan video yang saya bikin yang berjudul Kitab Eksternal dan Sezaman. Kemudian ada update video tentang genetika dari Dr. Sugeng Sugiarto yang jokes-jokesnya bikin senyum-senyum. Ya, itu nyenggol-nyenggol Aventador 007. Nah, semua video insya Allah saya ikuti. Namun tidak semua update video yang beredar di YouTube saya respon atau saya olah kembali untuk di-up karena beberapa alasan. Teman-teman silakan up di video channel masing-masing untuk memperbesar reach dan views dari video-video yang menurut teman-teman itu penting. Jadi kita berjuang bersama-sama di arena ruang publik yang namanya media sosial. Silakan masing-masing mengambil peran dan aksi nyata.